semuanya, kembali lagi dengan kita di MAPSI, Mahasiswa Psikologi. Di sini kita akan memaparkan terkait film yang sudah kita tonton bersama, yaitu ada The Round Club Story, yang dimana kita di sini mau menuangkan opini kita tentang film itu, mulai dari segmen sinopsis, segmen momen, dan segmen lainnya yang akan kita tuangkan dalam podcast ini. Betul banget. Oke, kita mau mulai dari sinopsisnya terlebih dahulu. Ya, segmen sinopsis yang kalian udah tonton nih, itu kayak gimana sih? Kalau dilihat dari segi film itu kan menceritakan tentang seorang guru yang dimana itu dia tuh rela untuk pergi ke kota kecil yang dimana dia merasa kalau dia tuh bisa mengembangkan anak-anak di sana. Sampai akhirnya dia diterima di salah satu sekolah, di sekolah Laudan. Di sana dia ditempatkan di kelas yang dimana tuh murid-muridnya tuh semua tuh masalah. Jadi muridnya tuh bermasalah gitu ya. Bermasalahnya tuh dengan apa ya? Maksudnya kayak kan pasti masalahnya tuh banyak. Kalau dari segi masalah kompleks ya, kompleks ya teman-teman semuanya, karena masalah itu udah dari ekonomi, terus juga ada dari faktor sosial juga, ada dari masalah dan sebagainya. Mungkin pendapat kalian gimana nih? Ya betul, salah satu juga faktor keluarga, kayak yang tidak ada suaminya, tidak ada ayahnya, terus pembulian juga dia termasuk. Mungkin itu yang memicu juga kenapa anak-anak di sekolah itu Ya, karena dia punya latar belakang yang memang nggak sempurna gitu kan, jadi memicu itu, jadi dia nakal di sekolah. Dan latar belakangnya pun juga tidak bisa dikatakan sebagai latar belakang yang menyenangkan ya, jadi punya cerita masing-masing. Jadi di dalam cerita itu juga berarti anak-anak itu ada unsur kekerasan. Sejauh ini sih ada sih, dalam film ini sih ada. Jadi itu segmen dari sinopsis. Aku juga mau nanya nih Kak, segmen pesan dan nilai moral yang diambil dari film itu menurut Kananda sendiri? Lebih ke ya, pendidikan itu butuh guru yang bisa mengarahkan, membina dan anak-anak nakal itu belum selamanya mereka akan begitu. Ketika dia mendapatkan pendidikan yang sesuai apa yang mereka butuhkan, betul, mereka bisa aja kok ya jadi murid yang bisa berprestasi. Bahkan di film tersebut pun bahkan ada yang mendapat peringkat paling tinggi ya, angkatan bawah. Berarti di sini nggak hanya terpacu pada pendidikan akademik, Betul. berarti tentang behave, perlakuan, gimana menciptakan karakter di dalam itu. Berarti drama ini juga mempunyai peran yang sangat besar ya. Karena justru dalam film ini kan juga dia kan karakter utamanya kan, intinya kalau nggak di backgroundnya itu dia nggak akan mungkin kayak gini sih. Terus juga dia tuh melakukan pendekatan ya berdasarkan dari nilai sikap, kejujuran, dan kedisiplinan. Bahkan yang aku juga lihat dalam film itu di sini film ini juga apa ya, menyuruh anak-anaknya untuk respect pada diri dia sendiri dan orang lain, terutama ke orang lain. Lebih kayak jadi punya penghargaan terhadap diri sendiri dan juga orang lain, Yang dimana itu sederhana tapi sangat berimpact untuk diri mereka dan juga untuk orang lain. Oke, untuk segmen selanjutnya performa acting dan emosi yang perannya sendiri gitu. Menurut kalian kayak greget kah atau gimana kah? dari Karin gimana ya? Ya, dari kalian. Kalau dari aku pribadi sih, aku mau ngeliatnya tuh orang itu pribadinya tuh punya pemikiran yang luas, pertama pasti. Terus juga dia tuh nggak gampang nyerah sih. Dia nggak gampang nyerah sih. Karena kalau nyerah sih nggak akan begitu sih, akan selesai. Tadi kata aja. Iya. Oke lagi. Dan di film itu juga dia sampai yang datengin ke rumah siswanya satu-satu untuk mengetahui latar belakang si siswa itu. Jadi dia tuh bener-bener yang kayak pantang menyerah gitu loh. Kayak gue harus bisa nih gitu.
pokoknya punya semangat yang tinggi banget sih. Berarti emosinya sangat-sangat dapat ya Iya. untuk menjadi mereka. Berarti si Kren ini perannya untuk menjadi guru itu benar-benar ada. Iya. Nggak yang semata-mata cuma ngajarin sesuai kayak pelajaran gitu kan. Biasanya kan guru kan kebanyakan kan ngajar masuk udah gitu kan. Oke. Kalau dia benar-benar ada tujuan yang ingin dia capai gitu. Jadi makanya dia Itu sih benar. Kalau gitu ya udah mudah ya untuk kayak gitu, apalagi awalnya kalau kita lihat dari scene yang pertama itu dia ninggalin kota kecilnya dia untuk datang ke New York dengan tujuan yang ya kita nggak akan gampang juga sih, dan itu figur guru yang mungkin nggak bisa selalu kita temukan, nggak semua guru bisa kayak gitu sih. Tapi untuk teman-teman nih, kira-kira ada nggak sih scene yang menurut kalian yang paling menyentuh gitu? Kalau dari aku yang di bagian pas dia sakit karena apa ya, berjuang berhati-hati mengajar. Itu sama sih. Itu sih Semua scene juga menurut aku momen yang paling menyentuh ya, karena perjuangannya itu yang nggak main-main gitu untuk merubah orang untuk menjadi orang yang lebih baik. Itu kan memang susah, apalagi orangnya tuh dari awal tuh memang memiliki apa ya istilahnya kasar gitu kan. Orangnya kayak gitu kan punya background yang memang yang seperti itu ya, dari dia di rumah dari dia kecil mungkin sudah terbentuk, akhirnya menjadikan dia tuh sebagai pribadi yang kasar, terus tiba-tiba bisa berubah gitu. Walaupun nggak tiba-tiba sih, tetap ada proses-prosesnya juga. maksudnya hebat sih, maksudnya kita nggak segampang itu juga kan bisa bikin mereka seseorang itu berubah untuk menjadi orang yang lebih baik. Itu juga punya perjuangan. dan kalau dari aku sendiri momen yang paling menyentuh itu ketika kepala sekolah tuh ngumumin hasil-hasil prestasi belajar mereka, yang dimana siswa-siswa itu yang berprestasi itu yang benar sudah ajar dia betul banget, kayak bener-bener oh iya udah apa hasil perjuangan dia selama ini itu udah sia-sia gitu. Memang film itu jadi sesuatu hal yang membanggakan banget, karena yang membanggakan lagi salah satu siswanya justru yang jadi terbaik di angkatan mereka yang ada pembelajaran yang diajarkan itu berhasil, maksudnya kayak bisa bikin anak yang sebelumnya bener-bener bandel gitu loh jadi mahasiswa berprestasi. Itu keren banget. Itu tuh nggak segampang Gak segampang karena dia juga sampai mau menyerah kan. iya gitu. Karena dia juga bukan cuma sekedar ngajar, tapi dia tuh mampu memberikan motivasi yang menjadi dorongan belajar gitu, sampai akhirnya siswa-siswanya tuh juga punya kesadaran diri akan pentingnya juga untuk berpendidikan, berprestasi dan lain sebagainya. Menurut Kak Zahra, Kak Karin, dan aku sendiri dan Kak Nanda, refleksi yang relevan untuk pribadi kayak tentang motivasi untuk orang atau guru yang menjadi guru itu ada nggak dari film ini? Kalau menurut aku kegigihan itu adalah apa ya, sebuah proses untuk mendapatkan hasil. Betul banget. Kayak kesabaran, proses berjuang kita itu kayak kunci untuk bisa apa ya? Untuk mengarah ke kesuksesan gitu apa? Iya benar. Kita itu kunci kesabaran itu penting banget biar tujuan kita itu tercapai lah. Selain sabar dan sebenarnya juga perlu ini ya, apa usaha yang sangat tulus gitu. Apalagi menjadi seorang guru itu nggak mudah dengan tingkat kognitif anak yang berbeda-beda dan juga kemampuan anak yang berbeda-beda. Harus menyesuaikan beberapa siswa dengan latar belakangnya. Kan nggak bisa disamaratakan juga kan. Nah betul banget. Karena pendidikan di Indonesia biasanya itu mensamaratakan semua anak, padahal nggak semua proses kognitif itu sama. Salah satu pun masih berbeda-beda dan juga lahir di background keluarga yang berbeda banget. Jadi pas kita nonton tuh sebenarnya tuh kayak ternyata beda banget gitu sama yang kita rasain di sini gitu. Masih jarang nih guru yang kayak gitu. Kalau dari aku pribadi sih aku cuma bilang untuk teman-teman semuanya, sekali
sekaligus belajar aku sendiri ya trust the process sih, karena yang gak ada proses yang instan semua pasti ada waktunya juga. Menurut Kak Karin, Kak Zara, dan Kak Nanda dan aku sendiri, berapa rating atau kesimpulan buat film The Rowan Clark Story? Ratingnya itu berapa? Aku 10 out of 10 sih, soalnya dia bener-bener yang apa ya, dia berhasil gitu dengan usahanya. Bagus banget sih filmnya, Memotivasi. dia memotivasi banget sih. Apalagi anak-anak di sini yang begitu kayak bisa dicontoh untuk nggak sekadar hanya mengajar aja, tapi juga harus pendekatan dengan siswanya dan mengetahui latar belakangnya, mengetahui cara belajar mereka, kognitifnya sih kayak gimana. Dan di film sendiri itu juga emosinya dapat banget gitu. Dapat mulai dari pendekatan sosial, terus banyak banget dari di sekolah pendidikan yang di dalam film-film itu, kayak teori Vygotsky, terus teori Maslow juga masuk, yang lain sebagainya. Pokoknya teorinya itu juga banyak sih Berkesinambungan lah ya. betul. Kita jadi banyak belajar juga, jadi dari satu film ternyata kita punya banyak pemahaman yang berbeda dan akhirnya bisa juga jadi kita tuangin dan kita akhirnya jadi paham masing-masingnya. Kalau aku 10 juga sih sama sih, karena yang menurut aku ini sangat memotivasi banget dan jadi bikin kita tuh punya tujuan yang terarah gitu loh. Dan semua itu bisa kita lakuin kalau kita itu percayakan proses dan juga kita juga punya tujuan. Carol ini karena dia punya tujuannya itu untuk kalau menjadikan siswa-siswa ini menjadi orang yang bisa survive mungkin di sekolahnya, dan akhirnya tuh berhasil sih karena tujuannya itu. Gimana nilainya? Sama 10, karena memang pesan moralnya banyak ya, yang bagi yang sebelum nonton mungkin motivasinya kurang, jadi setelah nonton motivasinya jadi tambah tinggi gitu. Oke teman-teman, jadi itu review singkat dari film The Rowan Clark Story, yang dimana kita banyak belajar dari film itu. Nggak hanya pendidikan itu nggak hanya didapat Dari nilai, tapi juga dari perilaku dan juga sifat di dalam diri sendiri. Itu harus dinilai juga. Dan gak selamanya siswa nakal itu akan selalu bad. Pasti mereka punya beberapa cara untuk bisa mencapai tujuan. Dan semua orang layak sih mendapatkan pendidikan yang setara juga. Sekian dari mahasiswa psikologi ini, kami tutupi dan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.